Shalom, Tuhan selalu baik setiap saat. Kita bisa berkata bahwa God is good all the time. Setidaknya ada dua ayat yang bisa kita pegang untuk mendasari pernyataan tersebut. Yang pertama, God is love, Allah adalah kasih, itu ada di surat Yohanes. Dan kemudian He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Mungkin saja ada hal-hal yang belum dapat kita mengerti, bahkan barangkali juga sulit bagi sebagian orang untuk bisa mengerti, tapi tetap tidak merubah bahwa God is love dan Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Ada satu lagu sudah lama sekali ya, lagu ini diciptakan oleh seorang pengacara kaya dari Chicago, dari Amerika, dan dia hidup pada tahun 1828 ya sampai 1888 ya, jadi udah lama sekali. Kita coba ya lagu ini. When peace like a river attended my way, when sorrows like beachy billows roll, whatever my love thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul, it is well with my soul, it is well, it is well with my soul. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my love thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul, it is well with my soul, it is well, it is well with my soul, it is well with my soul, it is well, it is well with my soul. Lagu ini sebenarnya ada beberapa bait ya, ini cuma bait pertama. Tapi memang bait pertama ini yang kata-katanya sangat berhubungan dengan latar belakang dari lagu ini diciptakan. Ya, jadi kalau teman-teman atau Bapak Ibu cek di internet ya, nanti bisa ketemu ya sejarah lagu ini diciptakan tuh seperti apa. Saya coba bacakan dari salah satu website ya. Lagu ini diangkat dari kisah tragis yang dialami seorang
pengacara yang kaya, ya, penciptanya. Namanya Horatio Spafford, ya. Horatio Spafford. Memang sebagai umat Kristiani, ya, kita hidup dengan iman yang tertuju kepada Yesus, ya. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin di luar pemikiran kita terjadi. Nah, kita perlu melihat, ya, dengan firman Tuhan. Setiap pengalaman itu selalu Tuhan bisa buat menjadi pelajaran, menjadi kebaikan bagi kita. Itu hebatnya Tuhan kita, ya. Tetapi bukan berarti pengalaman seseorang itu harus menjadi pengalaman orang lain juga, ya. Justru lewat pengalaman orang lain kita diperkaya. Kita melihat bagaimana Tuhan itu bekerja lewat apapun keadaan yang dialami oleh siapapun, ya. Dia bisa membuat itu menjadi kebaikan, dia bisa pakai itu untuk mengajar kita. Nah, ini ceritanya pengacara kaya ini dari Chicago, ya. Pada tahun 1870 dia kehilangan anak laki-laki satu-satunya oleh karena penyakit demam berdarah. Lalu tahun berikutnya terjadi bencana kebakaran besar, ya, The Great Chicago Fire, yang membakar habis hampir seluruh aset properti yang ia miliki, ya. Lalu dia merasa kayaknya nggak gitu baik ini, ya, pengalaman dia. Jadi dia ajak istri dengan anak-anaknya, ya, ada 4 anak perempuannya ini, ya. Anak laki-lakinya sudah meninggal. Anak perempuannya 4 dengan istrinya, dia mau ajak ke Eropa untuk hadir di seminar D.L. Moody. Nah, D.L. Moody ini hamba Tuhan, ya, jadi yang terkenal pada masa itu. Jadi dia mau ke Eropa, ya, mungkin sekalian liburan, tapi juga mau hadir di ibadah, di seminar, ya. Tapi ketika mau berangkat, dia mendapatkan masalah bisnis yang harus diselesaikan, sehingga dia bilang sama istri dan keempat anak perempuannya untuk jalan duluan, nanti dia nyusul. Nah, kemudian dia juga merasa oke, ya, karena di kapal itu juga ada keluarga-keluarga orang-orang yang percaya juga kepada Tuhan, ya. Tapi dalam perjalanannya ternyata kapal yang membawa istri dan anak-anak perempuannya itu mengalami kecelakaan. Dan kapal tersebut hanyut ke dasar laut. Dan beberapa hari setelah itu Spafford ini mendapatkan sebuah telegram dari istrinya. Cuma 2 kata, selamat sendirian. Jadi keempat anak perempuan dari Horatio Spafford ini gak selamat. Mereka semua tenggelam di lautan itu. Lalu Spafford ini akhirnya berlayar untuk menemui istrinya. Dan sepanjang perjalanan itu, ya, dia merenung, ya. Dan saya pernah dengar juga bahwa ketika melewati tempat tenggelamnya kapal tersebut, ya, maka kapten kapal di mana dia naik kapal itu kasih tahu kepada dia kecelakaannya di sini, ya. Lalu dalam kesedihannya dia tetap percaya kepada Tuhan, dan lahirlah kata-kata dari lagu ini, ya. Ya, khususnya bait pertama itu, ya. When peace like a river attended my way, ya. Jadi ketika damai itu begitu banyak seperti sungai yang mengalir, yang memenuhi, yang menyertai perjalanan saya, ya. Dan itu yang kita harapkan senantiasa, kan, ya. Lalu when sorrows like sea billows roll, ya. Ketika kesedihan, ya, kesulitan seperti gulungan dari ombak laut yang besar itu, ya, datang, whatever my lot, ya, apapun yang saya alami, ya, apapun, ya, seperti undian yang dilemparkan begitu, ya, terus menentukan apa yang kita alami, ya. Thou hast taught me to say, engkau telah mengajar aku untuk berkata, it is well with my soul.
Ya, it's okay dengan jiwaku. Ini tepat ya, karena saya percaya dari cerita ini Horatio ini orang yang sudah lahir baru ya. Di El Moody itu juga hamba Tuhan pendeta yang mengajarkan kelahiran baru ya, yang setahu saya. Jadi orang ini orang kenal Tuhan, rohnya lahir baru, tapi jiwa ini nggak bisa dipungkiri ya. Ketika mengalami malapetaka seperti itu, mungkin seperti Ayub ya. Ayub itu mengalami malapetaka, tiba-tiba hartanya habis, lalu anak-anaknya mati semua, dan kemudian dia kena penyakit ya. Dan Alkitab berkata dia tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Ya, lalu dia mengucapkan satu kalimat yang sering orang Kristen ya, sering kita ini kutip begitu saja. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tapi apakah Tuhan yang mengambil? Ya, kita tentu nggak tahu ya. Kisahnya kenapa bisa terjadi seperti ini, dan kita memang tidak boleh ya menghakimi orang lain, tapi pengalaman orang lain itu bisa jadi pelajaran dalam satu sisi, tapi tidak merubah firman Tuhan. Nah, kita perlu ingat itu baik-baik ya. Jadi lagu ini sangat jadi berkat, khususnya bait pertama yang sering dinyanyikan ya, bait kedua, bait ketiga, dan seterusnya itu juga bagus ya. Tapi yang bait pertama ini ya, jadi artinya kadang-kadang dalam kehidupan kita ya, kita mengalami damai yang melampaui segala akal, dan itu Tuhan Yesus janjikan. Dia berkata, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan dunia gak bisa berikan. Jangan gelisah dan gentar hatimu ya. Tapi dia bilang di sini, ketika ada damai yang menyertai perjalanan saya, ketika ada kesedihan yang datang bertubi-tubi seperti gulungan ombak laut yang besar ya, apapun yang terjadi, Engkau telah mengajar aku untuk berkata, it's okay with my soul ya, jiwaku baik-baik saja. Jadi artinya dia mendidik jiwa dia ini untuk berkata bahwa Tuhan gak pernah salah ya. Tuhan bisa buat itu jadi kebaikan ya. Itu pelajarannya. Tapi bukan berarti Tuhan kita adalah Tuhan yang seperti itu, yang suka-suka dia mau buat apa aja gitu ya. Nanti dia kirim masalah buat kita, nanti besok-besok dia kirim rezeki buat kita, lalu kita terserah Tuhan aja. Betul, terserah Tuhan. Tapi ada hal-hal yang bisa kita pelajari supaya kita, kalau kita lakukan, kita tidak perlu mengalami hal-hal yang memang gak perlu, yang mungkin orang lain alami. Satu ketika Tuhan Yesus berkata begini, barang siapa yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dia adalah seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang, batu yang kuat, pondasi yang kuat. Lalu datang angin badai hujan melanda rumahnya. Tapi rumahnya kokoh, tidak ada kerusakan karena dibangun di atas pondasi yang kuat. Lalu dia bilang lagi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dari luar kelihatannya bagus, sama semua, sama seperti yang didirikan di atas batu yang kuat, di atas batu karang. Catnya mungkin sama. Kalau kita masuk di satu perumahan kompleks, klaster demi klaster, maka tipikal rumahnya itu sama semua. Walaupun ketika rumah-rumah itu dibangun, kontraktor pelaksananya bisa beda. Jadi bisa aja terjadi satu rumah kontraktornya jujur, kerjakan dengan baik ya, hasilnya bagus, tapi rumah yang di sebelahnya mungkin kontraktornya nggak jujur, dia banyak nyolong bahan dan kontrolnya nggak jalan dari pemilik proyek. Maka walaupun catnya sama dari luar, jumlah kamar sama, pakai AC sama, listriknya sama, semuanya sama, tapi yang satu kuat, bahannya bagus, yang satu lagi nggak kuat. Bisa seperti itu. Nah, jadi pelajaran dari lagu ini adalah satu sikap
sikap yang mengatakan bahwa whatever my Lord, ya, apapun yang aku alami, Tuhan telah mengajar aku, it is well with my soul. Ya. Itu satu prinsip yang bagus sekali. Tapi tentunya tidak ada orang yang mau mengalami kejadian seperti yang Ayub alami atau seperti yang pencipta lagu ini alami. Dan saya percaya itu bukan rencana Tuhan seperti itu. Kalau Ayub kita tahu ada kekhawatiran dalam hidup dia sehingga ada celah, sehingga iblis punya alasan untuk istilahnya menguji Ayub gitu ya, walaupun dalam perlindungan Tuhan. Nah, hal yang sama juga begitu dalam kehidupan kita ya. Dengan belajar firman Tuhan, kita akan mengerti bahwa Tuhan itu baik. Ya. Situasi pandemi yang kita alami setahun lebih ini, ya kita bersyukur Tuhan jagai. Tapi ada beberapa kenalan teman kita, anggota keluarga mungkin yang tidak bisa melewati. Ya. Kita bersyukur karena orang-orang yang sudah kenal Tuhan Yesus, mereka bersama Tuhan. Ya. Kita bisa percaya itu karena firman Tuhan katakan demikian. Tapi tentunya kita belajar terus bagaimana supaya kita tetap bisa dalam perlindungan Dia yang memang Dia janjikan. Ya, ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Saya dengar seorang hamba Tuhan khotbah, dia cerita ya, ketika masa pandemi kemudian diberitahu bahwa perlu berjemur misalnya ya untuk vitamin D, perlu olahraga, perlu makan yang sehat. Maka orang-orang betul-betul sungguh-sungguh. Ya, seorang teman cerita di kompleksnya ketika dia mau olahraga, wah semua orang pada olahraga, pada berjemur. Tapi setelah semuanya mulai reda, kita mengucap syukur untuk hal itu ya. Tuhan baik, jagain semua sehingga situasi ini makin terkendali dengan baik ya. Orang-orang mulai jarang lagi berjemur ya, mungkin karena sudah mulai ke kantor juga ya. Tapi artinya begini ya, ada hal-hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita tidak perlu mengalami hal-hal yang mungkin kita lihat terjadi pada Ayub misalnya atau pada siapapun. Kita bisa belajar dari mereka, tapi perhatikan betul-betul apa yang dikatakan. Jangan sampai salah mengambil pelajarannya. Dari lagu ini kita belajar bagaimana berkata bahwa it is well with my soul. Tuhan yang mengajarkan itu kepadaku. Tapi kita juga belajar, kita lihat di firman Tuhan, God is love. Bukan Dia merancangkan hal-hal yang jelek, yang jahat, yang mungkin menimpa kepada seorang. Di Perjanjian Lama ada satu kisah yang menarik ya. Di 2 Raja-Raja pasal 4. Nanti bisa baca dari ayat 1 ya, ceritanya cukup detail, tapi saya mau baca beberapa ayat saja. Yang saya bacakan di ayat 26 ini ya. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan ESV, ya, ini, is it well with thy husband? Is it well with the child? And she answered, it is well. Ya. Nah, sekarang saya ceritakan latar belakangnya ya. Nanti baca sendiri ceritanya seperti apa. Di Perjanjian Lama di pasal ini ada seorang nabi namanya Elisa. Dan Elisa ini suka datang ke satu daerah di mana ada seorang perempuan ya, perempuan Sunem yang cukup berada. Perempuan Sunem ini sudah menikah dengan suaminya sudah tua dan mereka tidak punya anak. Nah, waktu Elisa singgah di sana, ditraktir makan sama perempuan Sunem ini. Dan waktu ngobrol-ngobrol, mungkin didoakan dan sebagainya lah ya. Lalu perempuan Sunem ini bilang sama suaminya, ini Nabi Allah ini hamba Tuhan, ini bukan sekedar pendeta ya, yang artinya bukan sekedar orang yang ya istilahnya hamba Tuhan biasa, tapi ini orang yang kenal Tuhan. Lalu perempuan Sunem ini mulai memikirkan membuat satu kamar, mungkin attic room ya, loteng begitu, sehingga kalau Elisa datang, dia nggak perlu cari penginapan lagi.
langsung tinggal di rumah perempuan Sunem ini. Di kamarnya di atas itu ada tempat tidur ya, mungkin juga ada meja dan sebagainya lah. Jadi ketika Elisa datang, dia langsung tempat tersedia. Nah setelah dia nikmati itu, nah ini kita belajar ya, Tuhan itu kalau kita memberi ya dalam tuntunan Tuhan, artinya kita memberi apa yang kita tahu Tuhan minta ya, kita berikan kepada Dia. Kita tidak mungkin bisa mengalahkan Dia dalam pemberian. Kalau kita beri, di kitab Lukas dikatakan, give and it shall be given. Kalau Tuhan menuntun kita untuk memberi, Dia akan kembalikan itu. Itu satu prinsip yang Dia ajarkan. Jadi waktu perempuan Sunem ini menyediakan kamar di rumahnya untuk Elisa yang adalah hamba Tuhan, maka perempuan Sunem ini sebenarnya sedang menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan yang dia sembah. Ya. Lalu Elisa yang mengalami perlakuan seperti itu nggak betah karena nature Tuhan itu pasti menguasai dia. Masa saya tinggal gratis begini aja sih? Nah, langsung dia ngomong sama perempuan Sunem itu. Kamu udah begitu baik ya buat saya. Kira-kira apa yang bisa saya buat? Ya mau kasih uang ya, ini perempuan kaya. Mau minta mungkin rekomendasi dari Elisa kalau punya masalah tertentu karena Elisa ini dekat dengan raja gitu. Si perempuan Sunem bilang, "Oh enggak ada masalah, semua oke-oke aja." Lalu Elisa mikir, ini apa yang bisa saya beri karena dia sudah lakukan yang terbaik ini. Saya tinggal gratis di sini. Apa yang bisa saya beri buat dia? Lalu bujangnya ya Gehazi bilang, oh dia nggak punya anak dan suaminya sudah tua. Langsung Elisa ngerti, oh ini yang dia perlukan. Nah begitu ketemu dengan perempuan Sunem itu, langsung dia bilang, tahun depan kamu akan menggendong seorang anak laki-laki. Nah, lalu perempuannya dibilang begini, jangan gitulah, jangan aku diberi harapan kosong, yang bener lah gitu ya. Tapi ternyata betul, tahun depannya dia punya anak laki-laki. Nah kemudian ketika anak ini makin bertumbuh besar, lalu dia sakit dan tiba-tiba meninggal. Ya sudah sakit panas berapa lama terus meninggal. Lalu perempuan Sunem ini bilang begitu dia anaknya meninggal, dia bawa anaknya ini ke loteng, ke kamar tempat Elisa itu nginep ya di situ, dan dia taruh di situ. Dan kemudian dia bilang sama suaminya, aku mau pergi, mau ke hamba Tuhan tersebut. Suaminya tanya, loh kenapa? Ini kan bukan bulan baru, nggak ada apa-apa begitu. Lalu perempuannya itu bilang, istrinya bilang, no problem, ya, it's okay, kira-kira kayak gitulah. Lalu perempuan ini pergi, ya, dia datang, dan ketika Elisa lihat dari jauh, Elisa bilang sama bujangnya, nah ini yang di 2 Raja-Raja 4 ayat 26. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Dan perempuan itu menjawab, selamat. Ya, is it well with your husband? Is it well with your son? Ya. Dan perempuan itu menjawab, it is well. Oke semua. Gitu ya. Nah sekarang saya bacakan beberapa ayat sebelumnya nih ya, yang tadi saya sudah ceritakan. Di ayat 16, berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Perhatikan jawab perempuan ini ya. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah Tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Ya. Jadi sebenarnya wanita ini ya pasti pengen punya anak ya. Tapi karena sudah cukup lama tidak punya anak, suaminya sudah tua, dia mungkin sudah nggak punya harapan lagi. Dan dia berpikir, nggak usah lah, jangan berdusta lah gitu ya. Tapi ternyata di ayat 17 dikatakan, mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Dan kemudian ketika anaknya sakit, lalu meninggal, perempuan ini taruh anak yang meninggal itu di kamar Elisa, yang di loteng, di attic room itu mungkin ya. Kemudian dia tutup,
ya kamarnya, dan dia pergi kepada Nabi Elisa. Lihat ya ayat 27 sekarang ini. Tadi kita bacakan ayat 26 ya. Ketika dia berkata, "It is well." Lalu ayat 27-nya ya, perhatikan, baca, renungkan ini. 27 28. Kalau buat saya ini, waduh, ini ayat ini setiap saya baca itu sangat memberkati saya ya. Baca dengan hati ya, izinkan Roh Kudus itu menerangkan buat kita ya. It's not just some letters ya. Ini bukan sekedar kumpulan dari huruf-huruf gitu ya, tapi ada spirit, ada message yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Ayat 27. Dan sudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnya kaki abdi Allah itu. Dia nggak ngomong ya. Ya, dia pegang. Tetapi Gehazi, ini bujangnya Elisa, mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah Elisa, abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripada aku, tidak memberitahukannya kepada aku. Saya baca kalimat ini, saya bayangkan Elisa ini begitu dekat dengan Tuhan. Semuanya dia sepertinya tahu, tapi untuk hal ini Tuhan gak kasih tahu kepada dia. Ya, cuma yang Elisa tahu, hatinya pedih. Ya. Lalu ayat 28, perempuannya dibilang kepada Elisa, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Nah, coba renungkan ya kalimat ini. Ini pernyataan iman sebenarnya. Perempuan ini mau bilang begini, kan yang kasih anak laki-laki itu Engkau, Tuhan. Aku kan gak minta. Kan aku juga sudah bilang, jangan diberi harapan kosong. Bahasa Inggrisnya, do not deceive me. Jangan tipu aku, jangan perdayakan aku. Kalau sudah kasih, kenapa diambil lagi? Nah, itu yang kadang-kadang orang suka kutip perkataan Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Apakah Tuhan yang mengambil? Bukan. Apa begitu Tuhan kita? Suka-suka dia beri masalah, entar dia lihat kita sudah nangis-nangis ya dia angkat masalahnya. Habis itu dia kasih lagi. Apakah seperti itu Tuhan kita? Surat Yohanes berkata, God is love, Allah adalah kasih, nature-nya itu kasih. Ada hamba Tuhan bilang kalau dia tidak mengasihi, dia berhenti jadi Tuhan. Sebab Alkitab berkata, Tuhan atau Allah adalah kasih, God is love. Jadi perempuan ini mau bilang begini, aku kan gak minta, karena engkau sudah kasih dong jaminannya, garansinya. Itu kayak kita beli barang mahal ya, gadget misalnya, atau mobil yang mahal sekali. Itu kan ada garansinya, ada banyak hal ya. Jadi dia mau bilang, kenapa aku cuma dikasih anak cuma sekian tahun, kemudian nggak ada perlindungan ya. Jadi dia mau bilang, mana garansinya, kira-kira kayak begitu. Dan singkat cerita, akhirnya anak laki-lakinya dibangkitkan dari kematiannya. Ya, saya coba cari referensinya, tapi beberapa hamba Tuhan mengatakan bahwa anak laki-laki ini kemudian menjadi salah seorang nabi kecil di Perjanjian Lama. Saya lupa yang mana ya, terus terang ya. Apakah Zakaria atau Zefanya, nggak tahu ya. Tapi katanya ini dari perempuan Sunem ini. Ya, dengan iman yang sederhana saja. Kan aku gak minta, engkau yang beri. Karena itu, mana jaminannya? Mana garansinya? Nah, teman-teman ya, Bapak Ibu, ini hal yang penting. Coba renungkan. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita ya. Ya. Saya ingat satu ketika ada masa ketika saya kuliah tuh, waduh ya. Saya nggak tahu karena kuliahnya sih murah ya di sekolah negeri, tapi biaya hidupnya itu karena harus kos ya di luar kota. Ya, ketika ada kesulitan, ada dua teman dekat saya, teman SMA datang. Saya pas ulang tahun mereka belikan hadiah ulang tahun. Saya bilang begini ya, satu kalimat yang sampai sekarang saya nggak lupa. Ya, saya bilang, Tuhan sudah bawa gua masuk di kampus ini, gua akan selesai. Wow, itu sampai sekarang saya nggak lupa.
Jadi kalau Tuhan sudah membawa kita sejauh ini dalam pelayanan, dalam sekolah, dalam pekerjaan, Dia mau teruskan lebih jauh lagi. Jangan berpikir seperti ya orang yang nggak kenal Tuhan. Ya suka-suka Tuhan, ya betul suka-suka Tuhan, tapi kan ada cara kerjanya. Ada bagian yang perlu kita lakukan, ya. Dan kalau kita lakukan dengan baik, pasti dia akan jaga ya. Ada satu kisah menarik ya, sedikit saya cerita ya. Sekian tahun yang lalu, waktu saya masih kuliah, saya ngajar beberapa teman bimbingan belajar, dan beberapa orang itu saya memang bimbing supaya mereka bisa, ada yang untuk naik kelas, ada untuk bisa keterima di perguruan tinggi negeri. Dan saya bilang begini, kalian serius ikutnya, saya mau menabur ya, saya nggak perlu, kalian nggak perlu bayar, yang penting kalian ikutin ya apa yang saya kasih, dan saya doakan juga, dan ya puji Tuhan beberapa orang itu keterima memang di kampus yang mereka inginkan. Nah, lalu saya memandang itu taburan saya. Nah, tuayan saya itu adalah, kalau salah 2 tahun kemudian ya, saya dapat beasiswa untuk sekolah di satu sekolah yang bagus-bagus sekali. Nah, tapi ketika saya sudah selesai sekolah itu, ada peraturan pada masa itu harus kerja dulu ya, 2 tahun baru bisa mengambil gelarnya, tesisnya. Tapi ketika sudah masuk dunia kerja, biasanya nggak semua orang mau sekolah lagi. Apalagi saya waktu itu banyak pelayanan. Dan akhirnya memang sekian tahun itu nggak diteruskan. Ya sebagian teman-teman saya juga nggak teruskan. Ya, jadi nggak dapatkan gelarnya itu. Tapi kalau saya cerita kesaksian bahwa Tuhan memberikan sekolah ini dengan lewat beasiswa, itu nggak klop kayaknya. Karena belum selesai, belum dapat gelarnya. Bukan gelar-gelaran untuk keren-kerenan, bukan. Tapi kan ada satu proses ya, Tuhan beri ya sampai selesai lah. Setelah 11 tahun dengan cara yang ajaib, saya bisa balik lagi tuh. Ya, pintu terbuka, sesuatu yang dulu itu kelihatannya sulit ya, tiba-tiba dibuka semua. Ya, sekolah ini manggil alumni-alumninya, ayo selesaikan karena kalian sudah dapat nomor di Departemen Pendidikan Tinggi ya. Tapi ijazah itu nggak akan keluar kalau kalian nggak buat tesisnya. Nah, itu artinya masuk kuliah lagi ya, ada beberapa pelajaran, kemudian ada tugas akhir. Nah, dan ya saya melihat puji Tuhan ya, betul Tuhan menuntun. Nah, pada masa itu biayanya jadi sangat besar sekali ya, secara logika nggak mungkin. Tapi Tuhan setia. Dan akhirnya saya selesai ya. Dan bukan soal gelarnya, bukan ya, tapi begini prinsipnya. Kan dia beri beasiswa, saya bisa masuk. Dan saya percaya adalah kehendak Tuhan. Saya selesai ya dengan baik, walaupun ada tenggang waktu 11 tahun baru balik lagi. Nah, beberapa teman juga nggak meneruskan ya, biasanya kalau sudah kerja ya udah malas ya, tapi saya melihat ini satu contoh yang buat saya tuh sangat menjadi satu pelajaran ya, bahwa kalau dia sudah mulai pekerjaan baik, dia akan teruskan dengan cara dia. Ya, kenapa? Sebab dia adalah kasih. God is love. He makes all things beautiful in its time. Buat saya waktu itu butuh 11 tahun untuk mengalami dan melihat bahwa betul untuk sekolah ini, He makes that schools ya, that education for me beautiful in its time. Ya, 11 tahun lamanya, tapi begitu pas ini wah, indah sekali. Dan saya bisa berkata memang bahwa God is good all the time. Ya. Pengalaman dari Ayub, pengalaman dari pencipta lagu It Is Well ini menjadi pelengkap untuk pertumbuhan rohani kita ya. Tapi ingat ya, ada hal-hal yang orang lain mungkin miss ya, mereka salah di situ. Nah, itu jangan kita lakukan supaya kita nggak perlu mengalami hal-hal yang mungkin kita memang nggak inginkan ya. Jadi kita bisa belajar dari Ayub misalnya, ya jangan khawatir, ayo didik anak-anak dengan baik, takut akan Tuhan ya. Kita bisa belajar dari situ. Tapi di sisi lain kita bisa belajar sikap hidup yang benar, yang tidak menyalahkan Tuhan, tapi berkata bahwa Tuhan itu baik.
God is good because God is love, dan God makes all things beautiful in its time. Jadi kita bisa berkata God is good all the time. Amin.